Masyarakat sipil sebenarnya mengharapkan setiap delegasi negara ketika hadir di Glasgow bicara atas nama kepentingan rakyat dan kepentingan lingkungan, di mana bencana ekologis yang terjadi itu nyata hari ini. Tahun lalu 30 juta manusia mengungsi karena bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Sayangnya, kehadiran delegasi-delegasi di Glasgow ini lebih mengedepankan kepentingan apa dan keuntungan apa yang bisa dipetik dari setiap delegasi ataupun negara dalam pembicaraannya. Tidak mengementingkan bagaimana keselamatan bumi. Sehingga solusi yang dimunculkan adalah memberikan waktu jeda, ruang yang masih panjang kepada kelompok yang selama ini melakukan penghisapan atau ekstraksi kepada sumber daya alam di berbagai belahan benua di bumi. Kalau saja penghentian deforestasi, penurunan emisi itu dilakukan sekarang, kita masih punya PR yang besar untuk memulihkan daya dukung yang ada. Ini proses pengerusakan terhadap daya dukung bumi, proses pelepasan emisi dengan mengeksploitasi bahan bakar fosil masih dikasih ruang sampai 30 tahun ke depan. Ini artinya beban yang akan diterima generasi muda yang lahir hari ini di 2050 ketika mereka mengambil kepemimpinan kebijakan publik di wilayah dan negara, mereka akan dihadapkan dengan situasi yang lebih sulit dari sekarang. Dan mengingat bahwasanya penyebab dari perubahan iklim ini adalah proses eksploitasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap sumber daya bagi mayoritas masyarakat di belahan bumi, maka dalam proses penyelesaian masalah-masalah perubahan iklim, baik itu dalam lingkup negara maupun lingkup global, di 2050 akan lebih sulit dari situasi sekarang. Saat ini saja, dalam proses perundingan iklim di Glasgow, ruang-ruang masyarakat sipil ditutup, baik itu dalam acara-acara yang difasilitasi oleh pemerintah maupun ruang-ruang lain yang coba diinisiasi oleh masyarakat sipil. Lantas, perundingan ini dilakukan atas dasar kepentingan siapa? Kita juga tidak bisa menutup mata dari fakta yang ada di mana negara juga memfasilitasi kelompok yang selama ini melakukan deforestasi besar-besaran di Indonesia untuk tampil menjadi pahlawan dalam penyelesaian krisis iklim. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dibicarakan oleh delegasi bukan hanya pemerintah Indonesia, tetapi delegasi negara lain, ini bukanlah sesungguhnya untuk menghentikan penderitaan manusia di muka bumi, melainkan menyelamatkan kepentingan 10% penikmat dari resource di muka bumi atas nama kebijakan terhadap krisis iklim. Nasib bumi kedepannya ada di tangan anak muda saat ini. Kalau Anda tidak mau menghadapi situasi yang lebih sulit dari sekarang, Anda harus bicara, menyatakan sikap sebagai waris dan pemilik dari bumi ini. Salam adil dan lestari.